semuanya, kembali lagi sama kita di Ormas, obrolan mahasiswa. BTW hari ini kita suasana baru ya, Nit ya? Iya, baru banget, gak kayak tempat yang biasanya. Lebih Di terang mana? ya sekarang. Iya, ini di mana nih? Ini adanya di depan kampus UPJ, namanya Warnong guys. Ntar kapan-kapan kesini ya guys. Sebelum kita masuk ke obrolan, kita minum dulu kali ya, Dah, biar oke. segar. Punya gue udah setengah. Oke, kita sekarang mau bahas apa sih? Kita mau bahas insecure. Wah, insecure lagi viral banget ya. Yes, Dikit-dikit betul insecure, dikit-dikit insecure. Di Terus, Twitter ada, di TikTok ada, di TikTok Instagram sih paling ada. sering yang Iya, bikin. makanya rame banget insecure orang-orang. Lo sendiri pernah nggak ngalamin insecure itu sendiri? Wah, nah pasti. Lo juga pasti kan? Iya, lagi di rumah Iya. terus kan. Dikit-dikit Siapa ngeliat gitu? orang yang cantik gitu. Iya, siapa yang nggak pernah coba? Di TikTok sekarang orang-orang pada cakep-cakep banget. Ya gue jadi keracunan apa tuh? Skincare yang di Iya. TikTok kayak biar ngeliat Bener orang banget. glowing gitu kan. Padahal skincare-nya aja nggak cocok di gue. Iya. Gue beli mahal Mahal doang. skincare-nya nggak cocok di gue. Oke, kita langsung aja kali ya panggil seseorang yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang insecure. Betul. Langsung aja yuk kita panggil. Halo Kak. Hai. Oke, kabar, alhamdulillah sehat. Ini baru pertama kali gue diundang jadi narasumber. Perkenalan dulu kali ya Oke, Kak. boleh. Perkenalkan, gue Nanda. Sebagai apa ya gue di sini? Bicara. Oh iya, mau bicara. Gue nggak sadar kalau gue diundang jadi narasumber teman-teman. Oke. Iya, panggil aja gue Nanda. Oke, makasih kakak. Iya, sama-sama. Kakak jadi kakak. Belum datang belum makasih ini baru. Baru datang. Saya baru nampakin kaki di sini. Oke, kita sekarang mau bahas insecure nih Kak. Boleh, Udah boleh. sering dengar dong ya pasti insecure Yes. itu sendiri. Benar, Menurut benar. Kakak definisi insecure itu apa sih Kak? Menurut aku sendiri definisi insecure itu adalah ketika kita mulai merasa tidak percaya diri dengan apa yang kita punya. Nah dari apa yang mungkin kita nggak percaya diri itu akhirnya membuat kita mungkin sederhananya kalian ini mungkin juga pasti menurut aku nih semua orang akan mengalami ini gitu, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain Ya, gitu. itu Jadi seringnya, ya pasti kan gitu. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu pasti kayak tanpa sadar pernah dilakukan gitu, kayak gitu. Jadi itu definisi insecure menurut aku gitu. Tapi kalau dari pengalaman kakak, insecure kakak kayak gimana tuh kak? Insecure mungkin cerita dulu kali ya, pas pertama kali. Dulu tuh istilahnya mungkin nggak dikenal sebagai insecure kali ya, karena iya, insecure baru ya. Nah, sekarang nggak. Ya benar, insecure tuh kan baru hype-nya tuh di zaman-zaman sekarang, di umur-umur terkenalnya di umur-umur seusia kita lah gitu. Nah mungkin kalau insecure, mungkin kalau zaman dulu kan istilahnya kayak ya nggak pede gitu kan atas apa yang kita punya. Nah mungkin dulu awalnya kenapa bisa insecure gitu, mungkin karena pengaruh eksternal dan internal gitu. Jadi emang ada dua pengaruh gitu kan. Memang kenapa jadi insecure. Mungkin kalau bisa dibilang diriku ini sudah mengalami insecure sejak dini. Iya bener, insecure sejak dini karena apa ya? Karena ada pengaruh emang, kalau menurut aku ya, karena emang ada pengaruh dari pihak eksternal sih terutama gitu, yang memang suka tanpa sadar membandingkan diri aku dengan orang lain gitu. Iya. Terutama ya mungkin Teman-teman atau ya ada temen, ada ranah di keluarga juga, bahkan ada orang yang nggak dikenal juga pun melakukan Iri itu gitu. Iya ya. Jadi kalau dulu pas masih kecil itu seringnya adalah di compare sama adik sendiri Oh, gitu. iya, itu paling banget. Iya itu Di kolam tangga juga. iya bener, di compare sama adik sendiri. Tapi ini bukan orang tuaku yang ngomong gitu ya, maksudnya kayak temen-temennya mamahku gitu kadang suka kayak mungkin perbedaannya itu gara-gara adekku itu kan putih gitu. Nah aku tuh enggak, iya istilahnya kalau di Indonesia kan kalau cewek punya kulit putih itu kan cantik gitu kan. Nah itu dulu karena pengaruh adekku kulitnya putih, terus aku ya biasa aja gitu kan, terus kayak suka dibanding-bandingin gitulah, terus kan dibilangnya kok mukanya beda kayak gitu-gitu, kok adiknya lebih cantik kayak gitu-gitu ya. Namanya juga anak kecil, gimana sih kalau udah digituin kan istilahnya ya gitu. Mungkin dari sejak saat itu jadi kayak mulai oh iya kok gue nggak cantik gitu, apa gue Lagi biasa masih kecil aja ya, iya jadinya kayak gitu. Benar-benar malu. benar-benar feel-nya tuh kayak gitu. Jadi kayak
apa iya bener gue nggak cantik gitu kan, sampai orang-orang aja tuh melihat gue tuh seperti itu gitu. Jadi Padahal pas cantik nggak harus putih ya, Pak. iya benar gitu kan, itu mungkin sejak dari situ sih insecure sampai mempengaruhi ke fase-fase di remaja juga, sampai mungkin pas awal-awal kuliah kali ya gitu masih suka insecure. Sebenarnya sampai sekarang masih suka insecure, cuma sekarang konteks insecure-nya udah beda gitu. Konteks insecure-nya udah beda. Kalau dulu mungkin karena memang pengaruh itu, pengaruh dibanding-bandingin muka, terus juga memang keluarga dari aku kan emang deket keluarga dari mama gitu kan. Nah, emang keluarga dari mama itu dikenal sebagai cewek-cewek yang cantik-cantik lah, putih-putih. Saudaraku tuh emang putih-putih gitu, kulitnya putih-putih. Mungkin kakak keturunan dari nenek atau Iya, emang ada keturunan Chinese juga sih, jadi memang putih-putih gitu kan. Tapi memang aku nggak terlalu putih. Tapi memang sebenarnya yang nggak putih pun juga ada, kayak aku gitu kulitnya yang nggak putih banget. Nah, cuma karena dari situ juga kayak jadi ya gitulah di compare gitu. Terus kan karena dari adekku juga yang kulitnya putih, jadinya orang kalau ngeliat apa saudara sendiri gitu ya. iya itu Rasa. itu pernah coy, kayak insecure sama saudara sendiri gara-gara kayak emang kalau orang tiap kali jalan tuh ngeliriknya memang lebih ke saudara atau mungkin lebih ke adek. Terus bahkan kayak kadang teman pun pas SMP juga suka ngecengin kayak adik lu kok lebih cantik daripada lu kayak Kayak gitu-gitu. gitu jahat banget sih tapi. Iya, dan yang itu ngomong cowok gitu kan, gimana ya kalau Kalau cowok yang sakit hati nggak sih? emang sumpah ya, cowok tuh gua kasih tahu ya, dia kalau udah julid lebih parah daripada cewek, demi Allah loh. Maksudnya kalau kita ngomong, kalau kita kan cuma ngomongin orang, cewek kayak ya udah gitu kan, tapi ini kalau cowok mah ngejulitin orang di depan orangnya langsung, jadi kayak wow gitu, menurut gue lebih jahat mulutnya. Tapi nggak semua cowok kayak gitu, cuma kadang-kadang ada beberapa cowok yang kayak gitu. Jadi kalau udah sekalinya julid menurut gue parah banget gitu, dan dia ngomong di depan muka gue langsung, jadi kayak dimana fase-fase anak remaja adalah yang masih modal baperan gitu kan ya, terus dengar kayak gitu ya gue cuma kayak ketawa-ketawa doang, cuma kayak dalam hati sakit banget gitu loh, kayak iya. Tapi pas memang dari kecil udah kayak gitu, akhirnya pas sampai dewasa pun udah mulai terbiasa gitu kan, kayak gue juga udah bisa menerima kayak oh iya memang adik gue cantik kok gitu, apa salahnya kayak gitu kan. Ya, kayak gitu sih. Udah mulai nerima gitu ya. Udah mulai bisa menerima lah. Tapi mungkin sebenarnya itu jangan jangan di generasiin gitu nggak sih? Maksudnya jangan kayak terus-terusan gitu nggak sih? Maksudnya banding-bandingin. iya, tapi susah ya, memang dunia ini pasti akan selalu ada perbandingan dan membandingkan gitu. Jadi akan kayak gitu terus sih menurut aku gitu. Ya mungkin dari situ awalnya. Terus kakak biasanya kalau lagi insecure kayak gitu kakak ngapain, nangis kah atau gimana? Pernah nangis dulu ya. Nangis pas zaman masa remaja itu cuma gara-gara yang masalah suka dibanding-bandingin itu gitu. Jadi kayak sempat kepikiran gitu. Apa jangan-jangan gue kelamaan jomblo gara-gara bener apa yang diomongin orang gitu. Enggak ada. Gue sampai sempet mikir loh kayak gitu. Maksudnya kayak masa ya cowok nggak ada yang mau sama gue gitu kan. Jujur aja ya, emang belum pernah pacaran sampai sekarang gitu. Tapi pas setelah dipikir-pikir kayaknya nggak ada, bukan karena itu gitu kan. Ada juga cowok yang melihat bukan dari fisiknya gitu ya kan. Ya kan gitu, walaupun memang ya setidaknya maksudnya fisik yang dimasuk bukan yang kayak kriteria secara generalisasi orang-orang gitu loh, yang lihat putih dan lain-lain kan. Iya, setiap cowok itu kan pasti punya tipenya masing-masing gitu kan. Terus gue mikir kayaknya enggak deh, bukan karena itu juga gitu. Pernah sampai nangis sih dulu pas zaman-zaman SMA lah ya, SMA SMP. Apalagi pernah juga nih cerita waktu zaman SMA itu dulu gue jerawatan parah banget sampai itu parah, definisi parah banget. Iya, dulu pas SMP tuh nggak jerawatan, emang satu jerawatan di muka aku ini emang karena pengaruh keturunan keluarga juga, memang karena hormon juga. Nah terus akhirnya pas semenjak SMA itulah SMA baru jadi siswa baru, terus kayak tampilan image di depan orang tuh mukanya dikenal sebagai orang yang jerawatan gitu kan. Tapi itu jerawatan emang definisi parah banget, bener-bener kayak lagi puber banget gitu. Iya, breakout banget gitu tuh, sampai kayak aduh sekolah pun malu gitu. Terus kayak orang kayak udah ngeliatin muka aku gitu kan, kayak padahal jerawat bukan aib ya sebenarnya. iya, cuma terus sampai dulu guruku ada yang bilang aduh aku kasihan banget lihat muka kamu kayak gitu sampai ya Allah parah banget. Terus akhirnya kakak berobat kah? Iya, berobat ke dokter, akhirnya tuh sempat mengalami jerawatan parah itu selama berapa bulan gitu kan. Emang kan kalau nyembuhin jerawat yang parah gitu kan emang lama kan, nggak bisa cepet kalau breakout gitu kan. Bahkan kayak kita yang jerawat satu aja tuh lama gitu kan. Ini tuh banyak gitu, jadi kayak benar-benar stres juga kalau iya, itu kan orang kan kalau misalnya jerawatan ya jangan stres biar cepet sembuh gitu kan istilahnya. Ini karena banyak omongan dari orang-orang, terus udah gitu kayak
istilahnya ada orang yang tiba-tiba mendadak jadi dokter dadakan gitu lah, istilahnya kayak lu tidak mengalami kulit seperti gua, tapi kayak dia sotoy bilang kayak lu pakai ini deh, pakai ini. Bukannya gua tidak mau mendengarkan, tapi saya melihat muka Anda tidak seperti saya gitu kan. Jadi kayak ya gue kadang kalau ada orang yang kayak gitu kayak udahlah iya aja gitu, tapi kan tidak membuktikan kita, tapi kita tidak harus menuruti apa kata saran orang gitu kan, karena kita yang tahu sendiri kulit kita kayak gimana. Nah itu pas di situ juga itu fase-fase insecure parah banget sih, kayak sampai bisa nangis berapa kali lah gara-gara masalah muka jerawatan itu. Tapi gitu. akhirnya berapa tahun Hilang, alhamdulillah pas naik kelas 11 sembuh sih. Cuma memang pas kelas 10 itu memang parah banget, sampai ada juga pernah orang yang ngomong itu, nggak tahu, lupa siapa tuh, masih ingat banget, sampai bilang gue sih kalau jadi lu pakai masker gitu. Tapi Sumpah itu parah banget. Iya itu sampai separah itu pas gara-gara tahu masuknya kayak dibully gitu nggak sih, Kak? Iya nggak tahu ya itu termasuk bully atau enggak, cuma itu emang cukup ya menyakitkan sih, walaupun mungkin emang dia tipe orangnya ceplos sih. Cuma kadang harus itu dia tidak difilter gitu omongannya, jadi kayak pas aduh nyelokit banget, kayak ya udahlah gitu. Akhirnya pas dari situ ya udah bertekad pengen sembuhin muka juga gitu ya, siapa tahu emang gue jadi cantik gitu kan. Emang harus rajin-rajin rawat Kayak drama True Beauty. Iya, itu lagi hype banget gitu ya. Tapi nih enggak pakai make up, cuma kan ya gitu. Makanya kayak ya lu sedih banget sampai kayak gitu banget gitu sih pas dulu, itu pas masa-masa SMA gitu. Karena itu parah, itu insecure parah banget di fase-fase itu tuh. Sampai Kalau sekarang kakak lebih insecure ke fisik apa ke yang lain gitu, Kak? enggak sih. Jujur ya kalau sekarang mungkin karena pengaruh umur yang semakin bertambah tua diri ini gitu. Jadi apalagi juga persaingan di dunia luar semakin berat gitu kan. Jadi sekarang itu udah nggak terlalu mentingin yang kayak fisik banget sih. Maksudnya kayak ya udahlah, ngeliat orang lebih glow up dari gue juga bukan, tapi gue jadi bodoh amat, nggak ngurus diri nggak gitu, tapi maksudnya oh ya udah iya sampai pemikiran banget. nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya mungkin gue ngeliat orang cantik dikit kayak gue kepengen, kenapa ya gue mukanya nggak kayak dia, kenapa sih gue nggak cantik kayak dia, kenapa gue nggak putih nggak mulus, kenapa gue harus jerawatan kayak gitu. Jadi kalau sekarang mungkin semenjak pandemi ini juga kali ya, itu banyak merubah, gue merasa sih kayak merubah banyak diri gue gitu, lebih ke pengembangan diri gue tuh semakin berubah gitu. Karena jujur pas zaman kuliah pun juga kan, sekarang gue mau naik semester 6 nih, itu zaman semester 1 sampai dengan semester 3 ke 4 itu masih insecure masalah fisik kayak gitu. Jadi kayak benar-benar yang udah bukan ke fisik, fokus skill. Yes, betul. Karena umur saya sudah menginjak kepala 2, jadi kayak yang dirasakan pun juga beda gitu. Kalau nggak terlalu ini lah, yang penting kita kembangin diri gitu. Iya benar. Kalau dulu pas zaman masih yang kuliah pun juga masih insecure fisik gitu. Jadi masih kayak kebawa mungkin dari kecil juga gitu. Terus sampai kuliah pun masih merasakan hal yang sama gitu. Jadi kayak benar-benar insecure fisik. Terus dulu tuh sering banget kayak ya namanya juga anak perempuan gimana ya guys, dulu tuh sering banget kayak ceritalah di story gitu, saya di story second IG kan tahu. Ada second IG, jadi kan nggak mungkin sih publikasi di first IG gitu kan. Dulu tuh kayak sampai di second IG pun gue juga kayak curhat masalah insecure gue gitu. Tuh dulu bisa dikategorikan hampir sering lah gitu insecure, apalagi terkhususnya insecure karena jerawat gitu. Itu sering banget. Tapi pas mulai sekarang, pas sudah menginjak umur 20-an ini, terus naik semester, terus semakin beban di luar diri itu semakin banyak gitu kan. Apalagi yang semester sekarang ini kan fokusnya kayak kerja nanti gimana, karir gue gimana, kayak gitu. Sekarang insecure-nya lebih ke arah situ sih, lebih ke arah kayak gue insecure dan malu kalau misalnya gue nggak punya kemampuan apa-apa gitu, lebih ke arah situ. Nah mungkin itu juga pengaruhnya sekarang kayak aku jadi aktif di mana-mana gitu, karena pengen tahu aja gitu skill aku tuh ada di mana gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya pengennya juga pengen yang rebah-rebahan doang, pengennya jadi yang ya tidur gitu-gitu, pengen kayak gitu. Cuma kayak nggak ada ketenangan diri juga kalau misalnya berada terlalu lama di zona nyaman gitu ya, kayak gitu yang tidur. Nyesel ya, agak takut menyesal gitu. Makanya kayak sekarang ya menyibukkan diri karena ya mungkin ada pengaruhnya itu tuntutan di mana-mana. Jadi kayak sekarang insecure lebih kayak gitu, kayak orang bisa skill apa
gue nggak bisa, kayak rada-rada aduh gue nih bego gimana gitu kan, maksudnya kok nih orang bisa gue nggak bisa gitu. Tapi pas kalau sekarang ya kalau sekarang lebih ke situ sih, kira bener-bener insecure masalah kemampuan gitu. Misalnya kakak ngendaliin diri kakak gimana kalau misalnya kakak lagi insecure? Ngomong sama diri sendiri ngomong sama diri sendiri buat apa ya, mengakui kalau misalnya pasti semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Mulai dari situ kayak belajar juga kalau misalnya memang ada orang yang lebih ahli lah, misalnya di mata gue nih orang lebih apa ya, orang ini kayak punya segala kemampuan, misalnya entah cantik atau apa gitu-gitu, tapi gue yakin juga dia pasti punya kekurangan gitu. Dan di diri gue pun juga sama kita nggak gitu. tahu kekurangan orang lain ya, Yes, karena betul. orang nggak mungkin nunjukin. Betul, ya itu makanya pas mulai dari sekarang sih gue kayak udah mulai belajar kalau misalnya insecure gue kumat gitu ya istilahnya, gue kayak mulai ngomong sama diri sendiri kalau misalnya nggak pasti semua orang ada kekurangan dan kelebihan, mengingat manusia itu diciptakan ada kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Yang penting bersyukur aja nggak sih ya? Iya betul, kan ada istilah insecure berubah jadi bersyukur gitu kan. Ya maksudnya kadang susah ya kalau kayak gitu. Iya benar, makanya kayak mulai menerima, lagi belajar menerima diri sendiri gitu. Lebih mau mencoba belajar menghargai apa yang gue punya gitu ya, apa yang kita punya gitu kan, karena pasti akan ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan di diri kita. Jadi gitu. fokus ke kita diri sendiri aja gitu ya, kelebihan kita. Yes, gitu. benar. Mungkin lebih ke situ sih, kontrolnya supaya nggak kumat gitu insecure. Maksudnya insecure pasti ada, tapi jangan sampai dia berlebihan gitu. Kan kalau berlebihan mungkin Kadang jadinya ada kayak yang dulu sampai gitu. ngurung diri gitu ya. Iya, nah itu mungkin yang udah fase sampai parahnya mungkin kali ya. Terlalu Oh, dipikirin ya, Sampai iya. depresi gitu juga ada. Emang iya mungkin memang karena ya nggak bisa disalahin juga sih, karena insecure itu kan pasti bakalan selalu ada, karena ya pengaruh tadi kan ada di luar bahkan di dalam diri juga. Nah mungkin karena pengaruh dari luar dan internal itu juga yang membuat orang jadi makin insecure. Nah mungkin dari orang-orang yang seperti itu dia belum menemukan jalan keluarnya untuk mengatasi si insecure-nya itu. Karena memang jujur ya, untuk belajar gak usah menghilangkan deh, tapi belajar untuk dia berada di posisi tengah-tengah, maksudnya terkontrol gitu loh antara insecure gak insecure itu susah gitu. Maksudnya belajar untuk supaya kita netral lah istilahnya gitu kan, karena kalau misalnya kita berada di atas juga itu nanti takutnya kepedean jadi narsistik. Tapi kalau kita terlalu yang hype banget, maksudnya berlebihan gitu untuk mengatasi insecure kan takutnya jadi narsistik kan, karena berlebihan Terlalu percaya diri. self-love banget. Iya, itu juga nggak boleh kan, makanya gitu. Terus tapi kalau misalnya terlalu kerendahan, takutnya ya itu bisa berdampak stres or depresi gitu kan, terpuruk karena insecure-nya sendiri gitu. Jadi ya setidaknya di tengah-tengah gitu, itu better kan, jadi nggak narsistik juga tapi nggak sampai insecure yang bikin depresi atau stres. Nah itu berada di posisi yang tengah-tengahnya itu cukup susah banget. Kakak pernah nggak sampai nonaktifin IG? Soalnya aku kadang kalau misalnya lagi malas ya kan, kalau buka IG tuh suka ngeliat cantik-cantik. Iya, benar. Outfitnya cap-cap. Yes, betul, my Jadi God. udah nonaktifin IG daripada nanti jatuhnya kayak iri dengki. Iri dengki kenapa saya tidak bisa seperti dia gitu kan, memang selalu begitu. Ya, Pernah, tapi karena emang pernah baca sih kalau emang insecure bisa muncul karena kita kebanyakan main media sosial. Saya itu pernah sih dicoba buat kayak healing sebentar lah, gue nggak main IG. Mungkin kalau media sosial lain yang masih dipakai mungkin itu bukan media sosial ya, jatuhnya fitur chat doang gitu kayak WhatsApp dan lain-lain, itu kan masih ya butuh lah. Dia paling emang pemicu insecure adalah dari Instagram sendiri. Instagram, terus sekarang ada TikTok, makin tambah lagi orang-orang skincare glow up lah apalah itu ya kan. Jadi ya mulai dari situ pernah nonaktifin IG, tapi nggak sampai yang di akun gitu, enggak sih, cuma uninstall IG doang, tapi akun nggak aktif gitu, tapi cuma uninstall terus ya udah, tapi nggak bertahan karena saya nggak kuat ternyata main Instagram gitu ya kan. Bosan juga ya? Iya bosan juga, karena emang pasti gitu nggak sih, kayak buka HP berjam-jam tuh ngapain, nge-scroll IG doang. Iya bener, aku bilang gitu. Tap. Iya, nge-scroll IG terus terbuka kayak main IG aja tuh bisa sejaman gitu loh, bisa 1 jam tanpa sadar kan, cuma kayaknya buka-buka doang kok jadi 1 jam gue main IG gitu. Jadi kayak emang nggak bisa gitu, ternyata saya tidak bisa hidup tanpa Instagram gitu. Jadi pernah sih, tapi emang kalau udah fasenya parah banget biasanya uninstall sih kayak gitu, karena emang ternyata bikin ya lumayan better dari sebelumnya gitu. Jadi ya Kalau kakak, tapi ada nggak orang tertentu yang bikin kakak tuh jadi kayak berhenti buat insecure gitu kak?
Orang tertentu sebenarnya kalau secara specifically nggak ada, belum ada. Maksudnya kayak menuju kepada satu orang gitu ya, yang bisa membuat aku nggak insecure tuh belum ada. Karena secara nggak langsung sebenarnya teman-teman aku semuanya support aku ketika aku insecure gitu. Jadi aku nggak bisa bilang specifically si dia ngebantu gue nih biar nggak insecure gitu. Karena aku ngerasa semua teman-teman, nggak cuma teman-teman deketku doang gitu ya, maksudnya bukan teman curhat tapi memang teman deket, tapi yang bukan teman curhat pun juga support aku ketika aku insecure. Kan kayak tadi aku bilang aku suka curhat di pas zaman-zaman dulu, suka curhat di media second IG gitu kan. Terkadang saya udah second IG saya close friend lagi gitu kan. Jadi Berarti itu ada yang deket-deket iya, lagi. ada yang deket banget. Jadi kalau Anda dimasukin second IG, ada close friend lagi, berarti Anda bukan teman dekat. Ada yang dekat lagi di dalam second IG ya kan. Itu jadi pas curhat masalah muka lah ya, gitu patah gitu, tuh teman-teman aku kayak suka support gitu, kayak nge-reply chat gitu-gitulah. Selain itu gitu. membantu lah ya. Iya, cukup kita membantu buat pas tenang. dari cukup membantu tenang. Jadi menurutku nggak ada orang yang specifically bisa satu orang, tidak menuju pada satu orang, tapi emang teman-temanku rata-rata ketika aku insecure mereka support gitu. Karena mungkin mereka merasakan apa yang aku rasakan juga, tapi mungkin case-nya beda gitu kan. Sama-sama pernah mengalami insecure juga, Iya, tapi pasti case-nya semua orang pernah kali ya. mungkin kan lagi-lagi sama-sama berjuang, jadi kayak sama-sama saling support lah. Karena aku juga suka gitu, kayak misalnya padahal aku insecure juga, orangnya insecurean, tapi ketika ada temanku yang insecure juga aku bantu support dia, walaupun kayak sebenarnya gue juga insecurean gitu orangnya, tapi kan apa salahnya saling support gitu kan, justru kayak gitu Biar kan nggak ada yang membantu. tumbang ya. Yes, benar. Setidaknya kan membantu dia untuk jangan sampai yang down banget gitu loh gitu. Jadi kayak saling support gitu sih paling. Kalau spesifiknya banget Belum nggak ada ada ya. ya, belum ada, karena hampir semuanya mensupport ketika insecure kumat gitu. Tapi kalau misalnya insecure, paling insecure sama maksudnya kayak sesuatu yang kan kalau tadi kan orang yang membuat kakak jadi nggak insecure, tapi ada nggak kalau hal yang bikin kakak insecure Bikin paling insecure kayak atau ngelihat ini langsung kayak apa ya, tetap sih kayaknya kalau cewek masih muka. jujur wah, ini walaupun fisik udah nggak terlalu banget, tapi tetap aja kalau misalnya kayak muka ya. Pasti ya kayak kadang ngeliat orang, aduh kok dia mukanya cantik banget, glowing banget gitu, mukanya tetap masih sih kayak yang kayak gitu-gitu insecure. Tapi ya it's a normal insecure, Nggak bisa kayak gitu dihilangin. normal, nggak bisa Biasa seadanya aja ya nggak usah berlebihan. sebenarnya kan kayak insecure tuh normal, tapi ya gimana cara kita menghadapinya, atau mungkin cara kita melihat insecure itu seperti apa gitu kan. Sebenarnya memang dia akan selalu ada gitu di hidup manusia kalau menurut aku gitu, tapi cara orang menanggapi insecure-nya itu yang berbeda-beda gitu. Makanya mungkin ada juga kan yang kelihatannya orang kayak bodoh amatan, nah itu mungkin dia sudah bisa mengontrol diri dia gitu, padahal dia pasti juga pernah mengalami insecure kayak Kita gitu. nggak ada yang tahu juga malam Iya, nangis atau apa. iya betul. Kan mungkin kelihatannya aja dari luarnya orang kayak cuek kan, bodo amat gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu di belakangnya dia seperti apa. Jadi kayak nggak bisa judgement juga gitu kan. Makanya mungkin ya itu, insecure bakalan ada di setiap hidup manusia. Menurut gue nggak ada tuh istilahnya orang yang nggak insecurean tuh kayaknya agak nggak mungkin kalau menurut aku gitu. Karena semua orang pasti akan ada itu. walaupun sekalipun udah self love banget gitu kayak masih tetap ada ya. Pasti ada sih gitu, bakalan ada sih tanpa disadari ya gitu, sengaja nggak sengaja pasti pernah insecure gitu kan. Cuma mungkin memang cara menanggapinya orang aja yang beda-beda gitu. Gitu sih. Sama ini dong Kak, terakhir kasih motivasi buat orang-orang yang lagi iya. insecure di sana. Boleh kak motivasinya kak? Motivasi, aduh sebenarnya diriku ini bukan motivator atau pakar-pakar yang bisa memberikan motivasi Siapa ke tahu masa yang akan orang. datang. Iya. Tapi ya pokoknya pesen aja sih buat teman-teman yang mungkin memang masih feel insecure gitu ya, atau merasa insecure. Sebenarnya nggak apa-apa, insecure itu normal gitu. Insecure itu normal dirasain sama setiap manusia di hidupnya gitu kan. Karena memang terjadi karena beberapa faktor tadi gitu kan. Ya cuma mau mengingatkan aja sih untuk jangan sampai, kalau bisa jangan sampai berlebihan gitu. Jadi mulai sekarang cobalah untuk belajar menerima diri sendiri gitu, karena mengingat kita pasti punya kelebihan dan punya kekurangan di dalam diri gitu, dan yang menurut kamu perfect dia pun juga pasti punya kekurangan gitu. Jadi sekarang belajarnya adalah belajar untuk menerima diri sendiri. Kalaupun memang kita punya kekurangan ya akuin aja, memang
kita punya kekurangan gitu loh. Kita Iya, lebih baik gitu ya. Iya. Mengakui aja gitu. Iya, mengakui kalau kita memang punya kekurangan dalam diri. Nah, mungkin dari kekurangan itu bisa kita jadikan apa ya, evaluasi untuk diperbaiki kayak gitu sih. Jadi ya belajar untuk mengenali, menerima dan menghargai diri sendiri gitu. Dan kalau bisa pelan-pelan stop untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa kita jadi insecure. Sama mungkin lebih ke mindset kali ya, mindsetnya diatur kayak Oh iya benar. karena kan dari kayak yang kita mindset kita kalau misalnya memang kita berpikirnya kalau kita tuh kurang terus gitu kan, jadi kayak pengaruhnya ya itu, jadi kayak nggak pede, insecure kayak gitu sih menurutku teman-teman. Wow, Nanda bijak 2020, oh my god, enggak udah 2021 Mak, belum lupa saya kok, udah tahun baru guys, oh my god, masih ingat 2020 aja. Ya makasih ya. Makasih Kak, aku jadi kayak lebih bisa semangat menghargai diri sendiri. Semangat, kita pasti bisa. Ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, aku juga senang bisa berbagi, semoga bermanfaat teman-teman. Jujur baru pertama kali ngebahas insecure cuma di Ormas doang ya, jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Perdana. Yes, perdana gitu, jadi tolong ditonton, di like, komen, belum closing. Saya jadi kayak hostnya lama-lama di sini. Oke, makasih Kak Nanda. Oke, makasih juga sudah diundang. Iya, nanti aja sih saya malas buka masker soalnya, jadi ntar saya minum belakangan aja. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan hari Jumat jam 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, terutama anak PJ. Bye. Bye bye. Dadah kakak. Dadah.